Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Nah, teman-teman ya, pagi ini Dewani Duren akan berbagi tentang peranan mikroorganisme dan bakteri atau mikroba di dalam tanah. Karena banyak sekali ya pemberitaan yang menyesatkan, ya sangat menyesatkan. Contoh nih, yang barusan kemarin kami baca, ya ada yang berkomentar di status kami bahwa cacing itu sangat berbahaya bagi tanaman. Cacing itu sangat berbahaya bagi tanaman kita, tanaman pohon durian terutama. Kemudian juga sering kami jumpai bahwa rayap itu harus dibasmi karena memakan akar tanaman kita, akar tanaman durian, dan masih banyak lagi. Ya, ini menurut kami sangat menyesatkan ini teman-teman. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa peranan mikroorganisme di dalam tanah dan mikroba atau bakteri itu sangat penting karena tugas mereka adalah mengurai ya apa saja yang masuk kategori mikroorganisme. Di sana ada yang namanya cacing, ya di sana ada yang namanya semut, di sana ada yang namanya rayap, ya tungau, larva, dan masih banyak lagi. Nah, tugas mikroorganisme ini adalah mengurai, sekali lagi mengurai bahan-bahan yang sudah mati. Sehingga ya contoh misalnya bangkai hewan, bangkai ya hewan-hewan liar, kemudian tanaman tumbuhan yang sudah mati akan diurai oleh mikroorganisme itu menjadi komponen partikel yang lebih kecil. Ya. Jadi tidak ada ceritanya teman-teman yang namanya semut, ya, cacing, ya, kemudian rayap itu memakan tanaman yang masih hidup. Sering, ya, rayap ini menjadi bahan tertuduh, tersangka utama ketika kita tanaman kita sakit, ya, tanaman kita sakit, kemudian kita gali, ternyata di sana ada rayapnya. Nih, rayap ini menjadi tertuduh, padahal teman-teman, ya, tanaman itu sakit dulu, kemudian akarnya mati, baru akar yang mati inilah yang diurai oleh rayap menjadi partikel yang lebih kecil. Ya, ini salah. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, silakan di Google. Dicari di Google, nanti akan ada penjelasan apa peranan mikro. Jadi mikroorganisme itu memakan benda-benda yang sudah mati, teman-teman. Ya, jadi pohon durian kita yang akarnya masih hidup, ya, merambah kemana-mana, ya, itu tidak akan dimakan oleh cacing, oleh semut, ya, oleh larva, oleh nematoda, ya, tidak akan dimakan. Mereka hanya memakan bangkainya atau tanaman yang sudah mati. Ya, jadi yang masih hidup nggak akan. Ini jangan salah ini. Karena ya jujur aja banyak yang menyesatkan di YouTube itu, banyak yang menyesatkan. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, sangat keterlaluan kalau ada yang mengatakan bahwa cacing itu kurang bagus bagi tanaman. Itu konyol. Padahal cacing itu tugasnya adalah mengurai. Jadi di bawah kanopi daun itu kalau ada cacing, tanaman teman-teman pasti subur. Ya, tanaman subur. Ini jadi tersangka nih. Cacing jadi tersangka, larva jadi tersangka, semut jadi tersangka. Jadi ini pendapat yang menyesatkan. Jadi banyak dicontoh akhirnya, tapi sangat menyesatkan. Tidak ada dasar ilmunya. Nah, ini kasihan yang tidak tahu juga, tidak mau Google, percaya aja karena memang ketika tanaman mati di sana ada semut, ketika tanaman mati di sana ada cacing,
Ketika tanaman mati di sana ada rayap dan itu menjadi tersangkanya. Padahal penyebab tanaman mati itu karena penyakit. Rayap, cacing, semut dan lain sebagainya makan benda-benda yang sudah mati. Coba misalnya teman-teman masih hidup, pernah nggak dimakan rayap? Ya kan? Ini contoh ya. Jadi semoga ini mencerahkan kepada kita pendapat-pendapat yang kurang benar itu kalau dibiarkan ya terus, ya, selamanya terus. Nah, peranan mikroorganisme tadi adalah memecah partikel ya dari misalnya bangkainya hewan, bangkainya tanaman, bangkainya pohon dan lain sebagainya. Itu kalau tidak ada mikroorganisme di dalam tanah, teman-teman bisa bayangkan bumi ini nanti akan penuh dengan bangkai, tidak ada yang mengurai. Ya, tidak ada yang mengurai. Nah, gunanya apa? Setelah diurai dengan baik, setelah diurai dengan baik oleh mikroorganisme ya, tadi, kemudian akan dipecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil oleh mikroba. Nah, setelah dipecah, diurai dan lain sebagainya, itulah nanti akan diserap oleh tanaman kita. Nah, jalan berpikirnya seperti itu, teman-teman. Jangan sampai nanti masih ada pendapat lagi bahwa oh itu harus dibasmi. Nah, dibasminya dengan apa? Biasanya mereka menggunakan furadan. Nah, furadan itu mematikan organisme. Kebayang nggak kalau pengurai-pengurai tadi itu semuanya di dalam tanah mati? Apa yang terjadi? Ya. Nah, kan? Apa yang terjadi? Jadi permukaan bumi nanti akan penuh dengan sampah karena yang mengurai, yang memecah menjadi partikel lebih kecil itu tidak ada, teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, semoga ya dengan video kami ini bisa tercerahkan. Jadi sekali lagi peranan mikroorganisme itu bagi tanaman kayak cacing itu oleh petani dicari, kami pun juga mencari. Nah, tandanya tanaman itu tanah di tempat tanaman kita itu tumbuh subur itu dengan keberadaan cacing. Jadi kalau kami melihat, kami korek kemudian di dalam tanah itu ada cacing, kami senang sekali, teman-teman. Kalau kita korek di dalam tanah itu ada rayap, kami senang sekali. Karena apa? Yaitu tadi mereka memiliki peranan masing-masing. Jadi ya semoga ke depan tidak menuduh lagi ya rayap, semut, tungau, larva dan nematoda di dalam tanah itu sebagai tersangka karena tanaman kita mati, teman-teman. Penyebabnya bukan mereka, penyebabnya adalah tanaman kita mati karena bisa jadi kekurangan nutrisi, terkena serangan penyakit yang ditimbulkan jamur ya, bukan rayap. Nah, setelah terkena penyakit inilah tanaman mati baru oleh pengurai tadi dimakan. Tapi sayangnya ini akhirnya menjadi tersangka utama. Ya, akhirnya menjadi tersangka utama. Kasihan si rayap, si cacing ya, dijadikan tersangka padahal mereka tidak pernah melakukan apa yang kita tuduhkan. Oke teman-teman ya, semoga video singkat pagi hari ini bisa mencerahkan dan memberikan tambahan wawasan tentang berkebun yang baik. Ya, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewaran Durian Berbadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.